Om Swastiastu. Perkenalkan, nama saya IGD Arisa Putra, absen 4 dari kelas 12 IPS 1. Di sini saya akan menjelaskan dampak-dampak perang Vietnam Kamboja bagi kedua negara dan perkembangan ASEAN. Yang pertama yaitu dampak sosial. Perang tak pernah meninggalkan dampak yang sederhana, terutama bagi kehidupan sosial masyarakat di daerah konflik. Pasti ada perubahan karena banyaknya korban akibat perang. Hal tersebut akan sangat berpengaruh pada stabilitas kondisi masyarakat, menyebabkan mobilitas penduduk ke daerah yang dianggap aman, dan bahkan masalah seperti krisis pasti akan terjadi. Dalam perang tersebut, Vietnam kehilangan tentara lebih banyak daripada saat perang melawan Amerika Serikat. Vietnam juga kehilangan banyak dana untuk membiayai perang ini, sehingga menyebabkan bencana kelaparan di Vietnam. Dari pihak Kamboja, banyak penduduknya yang mengungsi ke perbatasan Kamboja-Thailand. Tentara dan penduduk Kamboja pun banyak terbunuh akibat perang tersebut. Sedangkan dampak bagi masyarakat ASEAN sendiri, mereka lebih banyak tergerak untuk memberikan bantuan. Banyak negara-negara di ASEAN yang berinisiatif untuk membantu menyelesaikan konflik. Berbagai bantuan juga telah diusahakan oleh ASEAN, seperti bantuan diplomasi untuk menghentikan konflik, bantuan logistik, dan bahan makanan untuk membantu para korban perang. Yang kedua yaitu dampak politik. Salah satu dampak yang paling nampak adalah jatuhnya rezim Pol Pot yang dianggap sebagai diktator yang berkuasa di Kamboja. Kemudian Vietnam berusaha menanamkan komunismenya di Kamboja. Dalam konflik tersebut juga diwarnai peta kerjasama antara Vietnam yang pro dengan Uni Soviet dan Kamboja yang dekat dengan RRC. Padahal waktu itu Vietnam sedang memusuhi RRC. Terjadilah elaborasi pemicu perang. Yang ketiga yaitu dampak diplomatik. Kemenangan Vietnam atas Amerika Serikat menimbulkan ketakutan bagi ASEAN yang akan tersebarnya komunisme di Asia Tenggara. Pada saat itu ASEAN bebas dari pengaruh komunisme dan takut Vietnam akan menanamkan pengaruh komunismenya di Asia Tenggara. Pada saat Vietnam menginvasi Kamboja hingga berakhirnya perang tersebut, ASEAN memposisikan dirinya sebagai organisasi regional yang bersifat netral. Tidak ada konfrontasi yang dilakukan ASEAN. Berbagai usaha telah dilakukan ASEAN, salah satunya dengan mengirim pasukan keamanan ke Vietnam dan Kamboja. Karena kedekatan kawasan regional dan semakin solidnya ASEAN dalam membantu menyelesaikan masalah-masalah negara-negara di kawasan Asia Tenggara, maka banyak negara yang berada di kawasan Asia Tenggara masuk ke dalam keanggotaan ASEAN. Hal tersebut juga menunjukkan kepercayaan bahwa negara-negara di kawasan Asia Tenggara kepada ASEAN sebagai organisasi yang bisa membawa mereka pada kondisi yang lebih baik. Keempat yaitu dampak ekonomi. Tak bisa dipungkiri lagi bahwa dampak peperangan seperti mata rantai yang tidak bisa dipisahkan. Dampak yang satu akan mempengaruhi yang lainnya, seperti dampak perekonomian yang dipengaruhi juga keadaan sosial yang terjadi pada saat itu. Dari segi ekonomi, Vietnamlah yang paling mengalami keterpurukan. Sebelumnya Vietnam tidak pernah menaksir beberapa saja dana yang akan dikeluarkan untuk membiayai perang. Sehingga Vietnam terus melakukan peminjaman ke negara seperti Uni Soviet. Padahal pinjaman tersebut memiliki bunga yang cukup besar karena kebijakan baru Gorbex, sehingga Vietnam kesulitan dalam mengembalikan pinjaman tersebut. Ditambah lagi kondisi Vietnam yang sedang mengalami krisis. Akhirnya terjadilah bencana kelaparan di Vietnam.
Di Kamboja juga terjadi krisis ekonomi namun tidak seburuk yang ada di Vietnam. Sedangkan perang ini tidak begitu berdampak bagi perekonomian di negara-negara ASEAN. Dari masalah-masalah yang ada di kawasan Asia Tenggara, maka muncullah nama ASEAN yang selalu berperan dalam penyelesaian setiap permasalahan. Konflik antara Vietnam dan Kamboja ini diselesaikan berkat campur tangan negara-negara ASEAN. Dengan kesadaran bahwa negara-negara di kawasan Asia Tenggara masih banyak yang rentan terhadap gejolak, maka diliriklah ASEAN sebagai organisasi yang dapat memberikan proteksi terhadap negara-negara anggotanya. Keterpurukan akibat konflik Vietnam dan Kamboja ini membuat mereka sadar untuk mengikuti suatu organisasi regional untuk bekerja sama dalam menciptakan perdamaian. Dari hal tersebut, ada beberapa negara di kawasan Asia Tenggara yang kemudian bergabung ke anggota ASEAN. Misalnya Brunei Darussalam pada tanggal 7 Januari 1984, Vietnam pada tanggal 28 Juli 1995, Laos dan Myanmar pada tanggal 23 Juli 1997, dan Kamboja pada tanggal 16 Desember 1998. Hal ini sangat menguntungkan ASEAN karena akan membuat ASEAN semakin berkembang dan diakui sebagai organisasi regional yang berkualitas dan patut diperhitungkan di kancah internasional. Demikian penjelasan dari saya. Saya ucapkan terima kasih. Om Santi 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 Om.